wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Hasan, dan dari DPRA, nah Bapak Sarul dan Pak Edi, kemudian juga dari seluruh anggota Ketua dan DPRK Pidijaya, kemudian jajaran Forkopimda, dan juga di jajaran birokrasi di bawah pimpinan Pak Sekda, serta hadirin tokoh masyarakat yang telah berhadir pada kesempatan ini. Hari ini saya tidak berbicara panjang lebar, cuman saya akan memberikan beberapa tips supaya kita bisa mendapatkan beberapa kegiatan di provinsi. Yang pertama, Bapak semuanya, di provinsi itu ada kegiatan pembangunan rumah duafa. Ya, jadi saran kami Pak Sarul dengan Pak Hedi Amadi dan juga pemerintah Kabupaten Pidijaya, nyan data-data rumahnya dipegiat secara terpadu, Pak. Jadi nanti kan pihak Pak Bupati yang dengan Pak Wakil Bupati yang akan bawa ke sana nanti, sehingga nanti kan kita lebih banyak mendapatkannya. Nah, belum lagi sekarang ini kan terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya. Jadi rumah duafa itu, rumah layak huni itu di provinsi biasanya ada dua sumber. Sumber di Perkim Sabo, kemudian satu lagi di Betalmal. Kemudian kan juga di Pidijaya kan juga ada sumber dari ORI ya, di PUPR. Kemudian juga ada di Betalmal. Jadi kalau misalnya kita daftar dulu semuanya, data-datanya dengan akurat, dia yang pertama itu Pak ya, rumah itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang rumahnya tidak layak. Jadi ada rumah yang tidak layak, rumah itu yang diganti. Dengan demikian yang kedua, dia harus memiliki tanah. Ya, harus memiliki tanah. Yang ketiga, umurnya tidak boleh kurang dari 40 tahun. Nah, makanya ini perlu di masyarakat supaya jangan terjadi kalau kita koordinir oleh pemerintah kan lebih terpercaya. Baru ditangkap satu orang di PD kalau nggak salah, ya. Itu telah menarik uang di masyarakat sebanyak 1,5 miliar. Lagi Pak Hasan juga bunuh, kan kasihan mereka mengutang, rumah belum tentu dapat dan lain sebagainya. Karena sekarang kan banyak orang yang menciptakan suasana itu. Jadi kalau sudah ada database seperti itu, ya nanti lebih mudah, ya. Dan dia tidak boleh perorangan, ya tidak boleh perorangan. Ya, karena ini juga salah satu program daripada Muzakir Manaf dan Fatullah, Mualim dan Dekfat. Ya. Nah, jadi syaratnya cuma 4 aja. Yang pertama, punya rumah yang tidak layak, punya tanah, kemudian umurnya tidak boleh kurang dari 40 tahun. Yang ketiga adalah tidak boleh sendiri. Ya, tidak boleh sendiri. Karena dalam beberapa kasus kita menemukan, ini terutama adik-adik TKSK kalau hadir hari ini. Kita juga jangan kadang-kadang BC-nya ditipu oleh yang lain, Pak. Dipungut oleh yang lain. Belum pernah pungut sih gue, terutama di Pidijaya. Ada rumah yang memang tidak pernah dipakai. Tapi bagaimana dia mempengaruhi TKSK sehingga saya datang ke rumah itu. Padahal rumah itu memang sudah lama nggak dipakai. Nah, makanya ini proses ini sangat dibutuhkan. Ini ORI yang lebih tahu dia apa-apa saja yang rumah-rumah mana saja yang itu. Jadi nanti lebih mudah nanti. Ya, yang kedua di provinsinya ada jalan lingkungan, Pak. Jalan lingkungan. Yang mungkin dari anggota DPRA itu boleh mengusulkan jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu cukup banyak ada jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungan itu juga boleh kita dapatkan dari provinsi. Yang ketiga yang juga banyak di provinsi adalah lampu jalan ini apa namanya tuh? Tenaga surya. Tahun ini Pak, belanja tenaga suryanya 70 miliar, Pak. Ya. Kalau di desa-desa di kampung-kampung kita bisa taruh
penandingan tenaga surya itu akan mengurangi beban kita terhadap PLN, PJU. Ya, sekarang pemerintah Pidijaya itu dengan PLN itu nombok, Pak. Ya, uang yang disetorkan oleh masyarakat untuk lampu jalan sekitar 4 miliar, tapi kita harus bayar ke PLN 8 sampai 9 miliar. Sementara di kabupaten-kabupaten lain mereka malah dapat untung dari itu. Ya, dapat untung. Kemudian juga banyak bibit-bibit yang ada di provinsi. Ya, bibit-bibit. Lanjut terus. Ya, ini 21 program prioritas daripada Bapak Muzakin Manaf dan Dekfat di dalam RPJM. Ini adalah pembangunan selama 5 tahun. Lanjut terus. Ya, ini RPJMN. Ya, RPJMN sekarang di pusat, Pak, banyak juga program-program kegiatan yang dapat diperoleh oleh kabupaten kota. Dulu ada Impres, Pak, nanti. Termasuk Pidijaya juga mendukung yang sekitar 50 miliar lebih ya, yang jalan menuju di Impres. Sekarang kita nggak tahu apakah masih ada apa tidak, karena banyak terjadi pemotongan terutama di PUPR dari 100 triliun. Tapi sebagian besar dana itu sudah dialihkan kepada ketahanan pangan. Makanya irigasi, Pak Wabu, irigasi. Nanti coba koordinasi, mungkin Dinas Pertanian ini atau pengait PUPR ini tak tahu itu. Ya, itu banyak penambahan, termasuk pertanian dan sebagainya. Nanti kan kepala-kepala dinas pertanian, termasuk PUPR, jangan lupa itu untuk selalu berkoordinasi dengan yang ada di Jakarta ataupun yang ada di provinsi. Ya, itu karena itu memang fokus daripada Bapak Presiden Prabowo. Lanjut berikutnya. Nah, ini ada 17 program prioritas. Lanjut selanjutnya terus. Ya, terus halaman ini coba. Ya, lagi. Maju sekali lagi. Ya. Mbak, yang tadi. Ya, sebelah lagi. Yang tadi. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Hasan tadi, angka kemiskinan Tanyonya ada sekitar 18,28%. Ya, penurunannya itu sangat kecil. Tahun 2022 18,45, kemudian 18,40 dan 18,28. Penurunannya sangat kecil, hanya 0,10, 0,20 kecil. Ini sebenarnya ada trik, Pak, supaya angka kemiskinannya bisa kita turunkan. Dile, waktu Lun Kepala Bapeda di Aceh Barat itu adalah nomor 1 kabupaten termiskin di Aceh. Tahun 2014. Ya, 2014, 2015 itu Aceh Barat adalah nomor 1 termiskin di Aceh. Apa program yang kami buat supaya bisa turun ke ranking nomor 6? Hanya dalam waktu 1-2 tahun. Ya. Yang pertama, sebagaimana Bapak ketahui bahwasanya kemiskinannya bukanlah dari rumah dan sebagainya. Yang dilihat oleh BPS adalah kemampuan masyarakat memenuhi konsumsinya. Jadi kalau seseorang punya penghasilan sekitar Rp675.000 per bulan per orang, kalau di bawah itu dia dianggap miskin. Karena tidak mampu dia memenuhi kebutuhan kalorinya sebanyak 2.000 kalori per hari. Nah, jadi bukan awaknya kumohnya tidak ada mereka lakukan itu. Mereka lakukannya survei, diambil sampling saja dan sebagainya. Kemudian kalau dia punya penghasilan sekitar 325.000 ke bawah, dia dianggap sebagai miskin ekstrem. Nah, miskin ekstrem. Jadi bagaimana caranya kita bisa menurunkan angka kemiskinan? Ya, cara yang pertama adalah mengurangi beban masyarakat miskin. Nah, jadi di desa-desa
Ya, ini terutama di desa-desa Pak Hasan. Jadi pengdesanya tolong dimanfaatkan sebagus-bagusnya untuk waktu disurvei angka kemiskinan ini bisa kita turunkan. Misalnya di desa disediakan voucher listrik. Misalnya satu keluarga yang miskin, kan ada daftar keluarga miskin. Ya, kita sediakan voucher listrik 50.000 per kakak. Yang miskin ya, tidak semuanya yang miskin. Jadi itu bisa mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Jadi napeng jibak lain dia bisa untuk membeli konsumsinya. Nah, kedua programnya juga sudah jadi program Pak Hasan dengan Pak Bupati, yaitu rehab dan pembangunan rumah duafa. Itu juga sangat membantu pengeluaran masyarakat, mengurangi pengeluaran masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan operasi pasar. Selama ini operasi pasar hanya dilakukan oleh provinsi dan juga dilakukan oleh dinas indak di sini mungkin, ya, tapi mungkin nggak banyak uangnya. Tapi kalau seandainya Pak Hasan memerintahkan seluruh desa buat operasi pasar dengan uang 50 juta per desa, jadi masyarakat membeli beras pun bisa lebih hemat. Yang pertama adalah bagaimana kita menurunkan tingkat pengeluaran masyarakat miskin. Salah satu ini lagi dana BOS. Dana BOS itu juga dalam upaya pemerintah untuk mengurangi agar masyarakat miskin tidak mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tapi masalahnya sekarang dana BOS itu sudah menjadi milik BOS. Ya, artinya banyak yang tidak menjadi lagi perhatian daripada guru-guru ini. Seharusnya kalau ada anak sekolah SD yang tidak pergi lagi sekolah dengan alasan tidak ada sepeda, sebenarnya bisa dibeli dengan uang BOS. Kalau dulu, tapi sekarang saya nggak tahu. Kalau dia nggak punya seragam juga kita bisa beli dari uang BOS. Tujuannya uang BOS itu adalah supaya anak-anak tidak ada alasan dia tidak pergi sekolah. Karena masyarakat tidak sekolah, itu akan tidak bisa kita meningkatkan sumber daya manusianya. Ya? Itu dana BOS, kemudian PKH. PKH itu juga dalam rangka untuk mengurangi pengeluaran masyarakat. PKH, BLT, dan sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, makanya di program Pak Sibral dengan Pak Hasan itu ada memberikan bantuan ekonomi, ya, modal usaha di desa-desa kepada disabilitas, kepada masyarakat dan sebagainya dari uang desa. Kalau satu desa aja kita bisa kasih uang 15 juta, tapi jangan dikasih uang. Dikasih pendidikan dulu, kemudian kita berikan misalnya 2 orang aja per tahunnya. Mereka bisa berusaha misalnya buat dorsemir dan sebagainya, itu orang-orang miskin. Itu juga sangat membantu. Kemudian kalau di Depnaker mungkin bisa buat kegiatan magang ke perusahaan-perusahaan. Biasanya anak-anak yang magang di perusahaan, dia biasanya akan dilanjutkan terus menjadi karyawan di situ. Sebagian besar kejadian seperti itu. Ya, magang, kemudian pelatihan kerja dengan memberikan bantuan modal usaha kerja. Tapi nang membegah. Hai tajuk di Pak, habisnya jeblo, itu kan masalah lain. Ya, kalau dia jual itu masalah lain. Ya, tapi kalau misalnya kita ajarkan dia dan kita berikan itu mungkin lebih baik. Kemudian ada usaha pemula, memberikan UMKM kepada pengusaha pemula. Di provinsi juga ada itu Pak, kegiatan dia yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga menghilangkan biaya ekonomi tinggi. Ya. Yang biasanya ada uangnya di dinas pangan. Dinas pangan. Misalnya Munyuyum capli di Meredung harganya mahal, misalnya 65.000, ya. Ajak toke capli untuk belanja di Bener Meriah karena harganya lebih murah. Mungkin di Bener Meriah dapat harganya misalnya Rp55.000. Nanti pemerintah Pidijaya itu memberikan ongkos angkutnya kita yang tanggung. Ongkos angkut capli dari Bener Meriah Pidijaya Tanjung tanggung.
Ya. Dan ini juga ada uangnya di dinas perindak di provinsi. Makanya ini kepala indak hadir. Ya, ini harus banyak-banyak berkoordinasi dengan di sana. Kemudian lagi yang keempat adalah menghilangkan kantong-kantong kemiskinan. Jadi nanti mesti jalan lingkungan mungkin lebih diutamakan kepada desa-desa miskin, Pak. Rumah-rumah duafa diutamakan kepada desa-desa yang miskin. Jangan kita berikan dulu di kota-kota ini karena di kota-kota mungkin agak lebih maju. Nah, jadi itu cara-caranya. Yang kelima adalah menyediakan uang, menyediakan dana atau apapun namanya untuk korban bencana. Ya, biasa di bencana itu selalu melahirkan kemiskinan. Masjid banjir, kemudian sawah-sawah menjadi usuh dan sebagainya. Itu nanti boleh disediakan di Dinas Pertanian untuk bantuan bibit kembali supaya mereka bisa bercocok tanam, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kemudian juga di Dinas Sosial kami kan juga ada gudang-gudangnya di sini. Ya, itu juga mungkin Pak Hasan juga bisa memanfaatkannya. Jadi kalau turun-turun ke lapangan nanti hubungi Dinas Sosial, di situ ada semuanya, termasuk di BPBD. Ya, BPBD. Nah, kemudian di PD Jaya itu angka pengangguran, angka IPM-nya, indeks pembangunan manusia ini tinggi, Pak. Malah lebih tinggi dari provinsi. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan di PD Jaya ini jauh lebih baik daripada di PD sebagai kabupaten induk. Makanya lagi Pak Hasan Gahno, rame dekan pertanian dan sebagainya. Karena memang pendidikan di Merdunya jauh lebih maju dibandingkan kabupaten induk. Termasuk mengenai penanjian Blang. Blang di tempat Tanyonya memang terlalu luas. Cuman mungkin awalnya kan birokrat dari PD Jaya coba punya pemikiran agar mengerem agar di pusat ibu kotanya jangan terlalu banyak sawah-sawah itu dianeksesi menjadi bangunan-bangunan. Nah, ini diupayakan. Membangun gedung boleh bangun 2 tingkat waktu. Jadi tidak banyak membutuhkan. Karena memang dari nenek moyang dile masa Sultan Iskandar Muda dile memang ini Meredu menjadi penyangga logistik terhadap pemerintah Sultan Iskandar Muda di masa lalu. Makanya sekarang memang banyak sekali sawah-sawah. Dan kemudian juga yang sangat penting bahwa Pak jangan tergiur dengan konversi lahan menjadi lahan sawit. Ya, sekarang kan kita sudah merasakan bagaimana coklat sekarang harganya sudah naik, tapi kebun-kebun coklat sudah berkurang. Sekarang Bau di Jakarta harganya sekarang 35.000 per butir. Di Banda Aceh harganya sekarang 13.000 per butir kelapa. Karena sudah banyak dipotong pergi gambangan dan sebagainya. Nanti Pak Sarul dengan Pak Heri, nanti boleh bertambah bibit-bibit Pak, bibit-bibit kelapa, ya, bibit-bibit coklat dan sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh Pak Quadri juga banyak oleh Quadri. Mesti bau lagi pandan wangi ya, juga sangat potensial untuk kelapa muda yang bau Thailand ya, bau Thailand. Ya, kemudian TPT, yang hebat di PD Jaya, angka kemiskinannya tinggi, 18,5, tapi penganggurannya kecil. Ya, cuman 3,8. Hebat ya. Ya. Makanya tingkat kejahatan di PD Jayanya agak berkurang bila dibandingkan dengan tempat lain karena memang semuanya bekerja. Ya, bekerja tetapi mungkin belum penghasilannya mungkin yang perlu di-upgrade. Ya. Jadi Pak Gubernur kamu sekarang ini ada coba yang balik lagi, Dek. Balik lagi. Yang ini. Ya itu ya. Ada beberapa program quick win ya atau yang perlu dipercepat. Di antaranya adalah jaminan kesehatan Aceh.
Ya, mungkin akan dilakukan pembaharuan. Kemudian ada dana abadi pendidikan. Jadi Pak Hasan, kamu di provinsi, setiap tahun kamu ada menabung sekitar 75 miliar setiap tahun. Makanya sekarang sudah ada uang untuk dana pendidikan itu sekitar 1,2 triliun. Hah? Pokoknya hidupnya tiap tahun ada selalu nih. Mungkin juga pada saatnya bagaimana cara supaya PD Jaya juga bisa menabung, Pak. Ya, bisa menabung, mungkin mungkin sekitar 3 miliar per tahun, 5 miliar per tahun. Apalagi kalau seandainya kita bisa memberikan penyertaan modal ke Bank Aceh. Itu Bank Aceh juga banyak memberikan pendapatan. Dan itu adalah real. Menyertanya invest ke lain-lain belum tentu balik. Tapi kalau kita buat penyertaan modal ke Bank Aceh, mereka pasti jelas mengembalikannya setiap tahun. Ya, setiap tahun. Yang berapa pengembalian? 255, ya. 2,5 nanti kalau tambah lagi kan bisa sampai 10 miliar per tahun kan? Nah, dari uangnya kan bisa kita masukkan. Saya nggak tahu tuh apakah One Oksus boleh di pertambangan penyertaan modal, nggak boleh. Tapi di provinsi boleh ya. Ya, kemudian lumbung pangan Aceh. Nah, ini juga sangat penting ya. Karena ini PD Jaya merupakan satu hal yang sangat berarti bagi Aceh sebagai penghasil padi. Kemudian hari ini Bapak semuanya juga sedang diresmikan Kuta Malaka. Jadi ada kecenderungan orang ODGJ-nya Pak, setelah kita bawa dia ke Banda Aceh, setelah kita obati, begitu kita bawa pulang, dia kembali lagi. Kembalinya itu karena ada beberapa sebab. Karena orang yang ada di desa itu tidak menganggap dia sebagai orang yang sudah sembuh. Laginya jiba parang jaublang, buat kata kok nih. Ya. Kemudian pihak keluarga juga begitu. Ya. Makanya sekarang diambil inisiatif, mereka dimasukkan setelah sembuh klinis dimasukkan ke Kuta Malaka. Ya. Nah, beberapa termasuk dari PD Jaya nanti. Kemudian Aceh Barat juga sudah mulai mereka. Lalu kupikir di Aceh Barat hanya ulang di pasok, baca kami ada. Kupikir lun mentong mempengaruhi Aceh Barat. Pasung. Tapi Pak Tarmiji kamu mulainya, ya. Yang paling besar itu di Aceh Utara, Pak. Di Aceh Utara, ya. Karena itu kemiskinan, Pak, itu banyak melahirkan, ya, lewat pendidikan, lewat kesehatan dan lain sebagainya. Kemiskinan itu melahirkan orang ODGJ, Pak. Orang ODGJ-nya hanya dari orang kaya, Pak. Sebagian besar memang dari orang-orang miskin. Orang lahir dengan bibit sumbing juga bukan dari orang kaya. Karena orang-orang miskin yang tidak cukup gizinya. Kemudian orang stunting juga begitu. Karena anak-anak stunting lahir dari keluarga-keluarga kaya, ya, mereka selalu lahir dari orang-orang yang tidak berkecukupan. Jadi ini saja Pak, ya, terutama menyangkut tentang beberapa hal yang dapat diperoleh di provinsi. Tapi kalau saya yakin kalau seandainya nih anggota DPRA dengan Pak Bupatinya nih dan Pak Wakil Bupati bersatu padu membuat satu data Pak, itu akan jauh lebih banyak yang bisa didapatkan. Ya, karena tidak semuanya uang dari rumah layak huninya atau DPR Pak. Sebagian besarnya memang kegiatan bersama. Yang itu belum ada orangnya, orang yang punya. Ya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Labu. Kapan? Kemarin hari pertama. Ya. Ini saya dulu. Alhamdulillah, Pak. Apakah? Siap, Pak. Bos. Ini. Siap ya? Ya. Kita ambil. Nabi pun 7 kamu ya.